Sword of Coming, episode 170. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada 7 atau 8 sosok melayang di udara atau berdiri di dinding-dinding di tepi istana kekaisaran. Mereka semua siap berangkat, dan yang dibutuhkan hanyalah satu instruksi dari kaisar agar mereka segera menyerang Lier. Para abadi tua dan seniman bela diri Grandmaster ini sangat akrab satu sama lain dan dapat bekerja sama dengan sangat efektif. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka tahu tak satu pun dari mereka akan mampu menandingi Lier, tetapi mereka jelas tidak sebegitu terhormatnya sehingga mereka tidak akan menggunakan keunggulan jumlah mereka. Di luar tembok di sekitar alun-alun di luar Balai Keberanian Bela Diri, Kepala Kasim berdiri. Saat itu, jubah piton merahnya sudah compang camping, dan bibirnya bergerak sedikit seolah menyampaikan sesuatu. Sang kaisar mengangguk sebagai jawaban sambil memperingatkan, hati-hati. Pada saat yang sama, terjadi keributan di seluruh istana kekaisaran dan ibu kota negara Sui besar. Di Kementerian Astronomi, 12 prajurit berbaju zirah emas berkilauan muncul dari bumi ke segala arah. Mereka berdiri setinggi 9 hingga 12 meter dengan rune terukir di sekujur tubuh mereka, dan masing-masing memegang senjata dewa yang berbeda. Di sebuah biara, lonceng berdentang, diiringi suara lantunan Buddha. Pada saat yang sama, kabut ungu mengepul dari sebuah kuil tau membentuk jimat raksasa, sementara seekor naga banjir putih muncul dari bawah jembatan lengkung batu, memanjat sisinya sebelum menjulurkan kepalanya di atas pagar jembatan. Di dalam istana kekaisaran, formasi tembok naga melindungi keluarga kekaisaran, sementara di luar istana kekaisaran, terdapat formasi lain yang luas dan menyeluruh yang telah dibina oleh negara Sui Agung selama beberapa abad. Tujuan formasi ini adalah untuk melindungi seluruh ibu kota agar mampu menghadapi ancaman eksternal yang tangguh. Jika formasi ini diaktifkan, maka semua kultivator dan seniman bela diri di ibu kota akan ditekan oleh Ki Naga dari klan kekaisaran, secara paksa menurunkan basis kultivasi mereka 1 atau 2 tingkat. Jika seorang kultivator tingkat 5 atas mencoba dan menimbulkan malapetaka di seluruh ibu kota, bahkan jika kultivator itu akhirnya diburu dan dibunuh, kerusakan yang dapat mereka timbulkan pada kota sebelum kehancuran mereka akan tetap tak terukur. Namun, jika kultivator 5 tingkat atas itu ditekan hingga hanya mencapai tingkat ke-10, mereka akan jauh lebih mudah dihadapi oleh negara Sui besar. Bahkan jika semua orang lainnya juga ditekan basis kultivasinya, situasi ini tetap menguntungkan negara Sui besar karena mereka akan unggul jumlah. Bahkan jika seorang kultivator tingkat 10 mengerahkan segenap kemampuannya, mencoba menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, kerusakan yang dapat mereka sebabkan masih akan terbatas pada tingkat yang dapat diterima. Pada hakikat, formasi ini bertindak seperti sebuah rintangan pada jembatan keabadian seseorang, menghalangi sirkulasi ki dalam tubuh para kultivator dan seniman bela diri, sehingga membatasi kekuatan mereka. Dulu, saat Jewel Small World masih tergantung di langit di atas kekaisaran Li Agung, formasi yang diciptakan bersama oleh keempat orang bijak telah mampu menekan penggunaan semua kemampuan mistik di dunia kecil, dan siapapun yang berani melepaskan secara paksa kemampuan mistik apapun di dalam batas-batas dunia kecil akan mengalami serangan balasan yang sangat hebat. Kala itu, penguasa sejati pemutus sungai, Liu Zimao, hanya melakukan sedikit ramalan, tetapi meski begitu, ia telah kehilangan beberapa dekade masa hidupnya, yang dengan jelas menunjukkan betapa hebatnya formasi itu. Setelah berdiri tegak, Kepala Kasim itu menghantamkan tinjunya sendiri dengan kekuatan dahsyat, dan ekspresi garang muncul di wajahnya saat dia berteriak, "Datanglah padaku." 9 naga banjir emas ilusi yang bersembunyi di dalam formasi dinding naga langsung berkumpul ke arah Kepala Kasim dari segala arah, berubah menjadi ular-ular emas kecil, yang masing-masing panjangnya kira-kira sama dengan jari manusia. Ular-ular kecil ini melewati 7 lubang Kepala Kasim sebelum menyatu dengan jiwanya. Tiba-tiba, Kepala Kasim itu seolah-olah telah berubah menjadi dewa emas dari istana kuno, dan ia melangkah menuju lubang di dinding. Setiap langkah yang diambilnya, riak-riak emas menyebar di tanah. Alih-alih menundukkan kepala agar bisa melewati lubang di dinding, ia menghancurkan seluruh dinding hingga berkeping-keping hanya dengan satu pukulan tangannya sebelum kembali ke alun-alun di luar aula keberanian bela diri. Para pejabat istana kekaisaran yang membantu kaisar dikenal sebagai ajudan naga, sementara para kasim yang melayani kaisar berada satu tingkat di bawahnya, disebut sebagai pelayan naga. Keduanya mampu merasakan ki naga kaisar, tetapi tetap sangat luar biasa bahwa Kepala Kasim mampu mengendalikan ki naga klan kekaisaran dan menggunakannya untuk dirinya sendiri.
Semua kultivator dan seniman bela diri yang berkumpul di tepi istana kekaisaran saling bertukar pandang terkejut saat melihat ini. Jelas, ada semacam rahasia yang sangat penting dan rahasia di balik ini. Bagaimana kalau kita pergi lagi? Tantang kepala Kasim sambil menatap langsung ke arah Lier. Jika sebelumnya dia adalah pejabat Go tingkat 9 yang lemah, maka dengan suntikan Ki Naga, dia telah menikmati peningkatan signifikan dalam keterampilan Go kiasannya, menjadikannya salah satu pejabat Go tingkat 9 terkuat di negara Sui besar. Lier agak terkejut saat menatap kepala Kasim. Tubuhnya seolah terisi cairan emas dalam jumlah besar, mirip dengan teknik pemanggilan dewa dari dua sekte leluhur militer, tetapi juga sedikit berbeda. Lier tidak mau repot-repot memikirkan masalah ini lebih dalam, dan dia mengangguk sambil berkata, itu jauh lebih baik. Selama pertarungannya melawan Song Changjing di Jewel Small World, ada dua batu asah yang ia andalkan, salah satunya adalah Song Changjing, yang saat itu berada di puncak tingkat ke-9, sementara yang kedua adalah Jewel Small World itu sendiri. Meskipun demikian, Lier masih belum mampu menembusnya. Sebaliknya, ia menjadi katalis bagi Song Changjing untuk menembus tingkat ke-10. Dia pasti berbohong jika berkata bahwa dia tidak kecewa sama sekali dengan ini, dan itulah sebabnya dia setuju dengan saran Pak Tua yang agar dia meninggalkan benua botol berharga timur untuk mencari katalisator pencapaian daunnya. Saat itu, Pak Tua yang telah memberitahunya bahwa terobosannya tidak akan datang dalam situasi hidup dan mati. Tatapan Lier menjelajahi sekelilingnya, dan tiba-tiba dia mendapat secercah pencerahan. Mengapa Pak Tua yang sengaja menekan bakat Li Huai? Dan mengapa saat kunjungan Qi Jingchun itu, ia seolah-olah dengan santai mengucapkan kalimat yang kuat dan berani-berani menghunus pedang untuk menantang mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri saat mereka sedang minum anggur. Menengok ke belakang, Lier kini menyadari bahwa dengan mengucapkan kalimat ini, Qi Jingchun sedang mengakui dao bela dirinya. Bahkan saat itu, Qi Jingchun telah menceritakan semua yang perlu ia ketahui, namun meskipun Lier telah menempuh jalan ini selama ini, ia sendiri tidak pernah menyadarinya. Sesungguhnya, katalisator pencapaian daunnya adalah untuk menantang mereka yang lebih kuat darinya. Dalam pertarungan melawan Song Changjing itu, Lier memang sudah unggul sejak awal, jadi ia sebenarnya tidak memiliki semangat juang yang tinggi. Sebaliknya, ia hanya menjalankan instruksi gurunya. Lebih lanjut, ia juga ingin tahu bagaimana ia bisa menandingi seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-9. Tahap akhir pertempuran itu memuaskan, tetapi jauh di lubuk hatinya, Lier tidak pernah merasa bahwa ia bertarung untuk mencapai suatu tujuan. Namun, saat ini, ia pada dasarnya menghadapi seluruh negeri Sui Agung. Alasan ia datang ke sini adalah untuk membela putranya, tetapi sekarang setelah ia menjelajah jauh ke wilayah musuh dan dikelilingi oleh musuh-musuh yang tangguh, ia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kembali ke puncak Gunung Eastern Splendor, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengartikulasikan apa yang ingin dikatakannya, jadi akhirnya dia hanya bisa pergi tanpa mengatakan apapun. Setelah menjadi orang yang mudah ditipu di Jewel Small World seumur hidupnya, Lier tiba-tiba menyadari sesuatu. Putranya begitu bijaksana dan penurut, tetapi ia masih saja diganggu. Sebagai ayah Li Huai, kekuatannya saat ini sebagai seniman bela diri tingkat 9 belum tentu cukup untuk menaklukkan lawan-lawannya, jadi yang harus ia lakukan adalah membuat terobosan dan meninggalkan tingkat 9. Lier menarik napas dalam-dalam saat merasakan tekanan luar biasa yang menimpanya dari segala arah, dan ia berpikir, jangan terburu-buru. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Batu asah ini masih belum cukup berat. Yang dimiliki Lier hanyalah sepasang kepalan tangan, namun dia tidak ragu sedikit pun saat dia menyerbu ke arah kepala Kasim, yang telah mencapai tubuh dewa berkat Ki Naga dari negara Sui besar, dan yang terakhir itu juga menyerang Lier. Di puncak ilmu bela diri, tak ada teknik yang rumit. Semuanya bermuara pada kecepatan, kekuatan, dan akurasi. Tujuannya adalah menyerang titik terlemah lawan secepat mungkin dan dengan kekuatan yang dahsyat. Mereka akan saling melemahkan seperti air yang menetes menembus batu, dan itu adalah sebuah kontes untuk melihat siapa yang akan bertahan lebih lama dari yang lain. Yang tersisa akan hidup, sementara yang jatuh akan mati. Sesederhana itu, kedua petarung itu merupakan seniman bela diri tangguh yang berada di puncak tingkat ke-9, dan setiap kali mereka saling menyerang, semua kultivator dan seniman bela diri di tepi istana kekaisaran akan merasakan ki dan energi mereka bergetar dan menjadi kacau balau. Pertarungan antara Lier dan kepala Kasim sama sengitnya dengan pertarungan antar makhluk abadi, dan tidak seperti pertarungan antar seniman bela diri dengan basis kultivasi yang lebih rendah, menonton pertarungan dari jarak dekat dianggap tabu. Ini adalah aturan tak tertulis di antara para makhluk abadi.
Menyaksikan pertempuran sekaliber ini sambil berdiri terlalu dekat dapat dengan mudah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan bertepuk tangan, bersorak, atau berkomentar tentang pertempuran yang sedang berlangsung bahkan lebih tidak disukai. Pertempuran antar kultivator seringkali melibatkan beragam harta karun, melepaskan serangan yang memengaruhi area yang luas, dan semakin sengit pertempurannya, semakin jauh pula kemungkinan para petarung harus bergerak. Mereka dapat dengan mudah berpindah-pindah melintasi beberapa medan pertempuran selama pertempuran berlangsung, dan seringkali segala sesuatu dalam radius beberapa kilometer atau bahkan beberapa puluh kilometer akan rata dengan tanah, jadi akan sangat bunuh diri jika mencoba menonton pertempuran seperti itu untuk hiburan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Adapun mengapa ada orang yang rela menonton pertarungan yang begitu menegangkan, meskipun mereka menghadapi risiko yang berat, itu karena penting bagi para kultivator dan seniman bela diri yang kuat untuk mengamati orang lain dalam pertempuran sambil melakukan refleksi diri, mengenali kelemahan dan kekurangan mereka sendiri, dan itu tentu saja bukan hanya untuk hiburan atau memberikan komentar tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh para petarung dengan lebih baik. Oleh karena itu, bahkan di tengah pertempuran yang begitu sengit, Kepala Qasim tetap memastikan untuk mencari waktu di sela-sela bertukar pukulan untuk menetapkan aturan dengan Lier demi keselamatan para penonton. Meninggalkan alun-alun ini dianggap kekalahan otomatis. Syukurlah, Lier mengangguk setuju, dan pertarungan spektakuler mereka pun berlanjut. Lapangan di luar Hall of Martial Valor awalnya sangat datar dan rata, tetapi saat ini, lapangan itu sudah tidak dapat dikenali lagi, penuh dengan kawah dan parit. Bahkan tembok tinggi di kedua sisi alun-alun dipenuhi sekitar selusin lubang besar. Tembok di belakang Lier hanya memiliki 4 atau 5 lubang, tetapi tembok di belakang Kepala Qasim jelas mengalami kerusakan yang lebih parah. Ada satu bagian tembok yang memiliki 3 lubang yang dilubangi tepat di sampingnya, menyebabkan bagian tembok itu runtuh total, dan seolah-olah sebuah gerbang telah dibuat. Namun, tak satu pun dari mereka mundur dari batas tembok, sehingga hasil pertempuran masih belum dapat dipastikan. Kepala Qasim jelas berada di posisi yang kurang menguntungkan, tetapi ia justru semakin kuat seiring berjalannya pertempuran, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jubah piton merahnya semakin terkoyak, tetapi tubuh dewanya yang tak terhancurkan masih bersinar seterang sebelumnya. Di Istana Kekaisaran, Kepala Qasim memegang semua keunggulan. Bukan saja ia telah meningkat dari seorang seniman bela diri tingkat 9 yang lemah menjadi seorang yang sangat tangguh, pasokan kinaga yang tampaknya tak berujung dan berhubungan langsung dengan keberuntungan negara Sui besar berarti bahwa ia pada dasarnya tak terkalahkan. Selama pertukaran pukulan terakhir, Kepala Qasim memukul Lier di kepala, sementara tinju Lier mendarat di dadanya. Lier terlempar ke belakang sebelum menghentakkan kaki ke dinding di belakangnya, meluncurkan dirinya ke depan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bagian dinding yang ia gunakan sebagai landasan peluncuran langsung runtuh. Sementara itu, Kepala Qasim juga terdesak mundur oleh benturan tersebut, dan setiap kali ia melangkah mundur, kakinya semakin terbenam ke dalam tanah, menciptakan parit sepanjang lebih dari 30 meter. Saat Lier menerkamnya sekali lagi, yang bisa ia lakukan hanyalah menyilangkan tangan di atas kepalanya sebagai pertahanan pasif. Dengan pukulan dahsyat lainnya, Kepala Qasim dipaksa berlutut dan jatuh lebih dari 20 kaki ke dalam tanah, sementara kawah besar muncul di sekelilingnya. Lier tak mau menyerah, melompat tinggi ke udara sambil mengepalkan kedua tangannya erat-erat sebelum menghantamkannya ke Kepala Qasim berulang-ulang. Serangkaian suara dentuman tumpul yang cepat terdengar dari dalam kawah, seperti suara derap kaki kuda. Dengan setiap getaran hebat yang mengalir melalui tanah, kawah itu akan terus meluas, dan bongkahan batu bata berhamburan ke segala arah dari permukaan alun-alun. Seolah-olah Lier menggunakan Kepala Qasim untuk mengebor sumur ke dalam bumi. Kepala Qasim itu sama sekali tidak berdaya untuk membalas, dan dia terus tenggelam semakin dalam ke dalam tanah sementara cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya bergetar tanpa henti. Senyum masam muncul di wajah seorang kultivator tingkat 10 yang berdiri di atas pedang terbang, dan dia mendesah, baru sekarang aku menyaksikan untuk pertama kalinya betapa tidak masuk akal dan kejamnya gaya bertarung seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-9. Saat dia berbicara, pedang terbang di bawah kakinya bergoyang pelan bagaikan rakit kecil di lautan yang bergelora. Jika ada kultivator yang lebih rendah yang berada di tempatnya, kemungkinan besar mereka sudah kehilangan kendali dan tertiup ke kejauhan. Sebagai seorang kultivator tingkat atas, mengamati pertarungan antar petarung bela diri murni tidak memberikan manfaat apapun baginya. Jadi, jika bukan karena kewajibannya untuk hadir, dia pasti sudah pergi sejak lama. Di dalam Istana Kekaisaran Negara Sui Agung terdapat lorong rahasia yang bercabang ke banyak tempat, seperti kantor 6 kementerian dan Akademi Tebing Gunung yang baru di Gunung Kemegahan Timur.
Kaisar dapat melintasi lorong rahasia tersebut tanpa diketahui pejabat istana kekaisaran maupun penduduk kota. Kalau tidak, setiap kali dia meninggalkan istana, keributan besar akan terjadi, dan penduduk kota harus menyapu bersih semua jalan untuk menantikan kedatangannya. Saat itu, Mao Xiaodong berjalan perlahan melewati lorong rahasia, ditemani seorang kepala Qasim yang berkeringat deras. Layaknya kepala Qasim yang sedang bertarung melawan Li Er di alun-alun di luar Balai Keberanian Bela Diri, ia juga mengenakan jubah ular piton merah. Meskipun keduanya menduduki jabatan resmi yang sama, sebenarnya terdapat perbedaan status yang sangat besar di antara keduanya. Kepala Qasim memang berani marah pada Mao Xiaodong, jadi ia hanya bisa dengan hati-hati mendesak Mao Xiaodong untuk mempercepat langkahnya berulang kali. Namun, meskipun Mao Xiaodong selalu menurutinya, ia tidak berjalan lebih cepat sama sekali. Kepala Qasim merasa sangat kesal sehingga ia serius mempertimbangkan untuk menggendong Mao Xiaodong dan membawanya ke istana kekaisaran. Sementara itu, kembali ke Akademi Tebing Gunung, Cui Dongshan mulai berjalan santai kembali ke asramanya setelah meninggalkan puncak gunung kemegahan timur. Ia memiliki halaman kecil yang tenang untuk dirinya sendiri, dan pada saat ini, identitas Xie sebagai kultivator hebat kekaisaran Lu, Xie Lingyue, telah terungkap. Dinyatakan pula bahwa dia adalah murid Cui Dongshan, jadi dia pindah ke halaman yang sama untuk melayaninya. Cui Dongshan berjalan memasuki halaman, dan dengan lambaian lengan bajunya yang anggun, sebuah papan go dan dua kotak batu muncul di atas meja batu. Batu-batu tersebut sudah diletakkan di atas papan, menghadirkan posisi tengah permainan yang sangat rumit. Cui Dongshan berdiri di depan meja batu seraya mengambil batu putih dengan ekspresi merenung, tampaknya tengah memikirkan langkah terbaik untuk bermain pada posisi itu. Setelah setengah dari kuku pembatas naga di tubuhnya dicabut, Xie telah pulih ke tingkat kelima, dan jika seseorang melihatnya lebih dekat, mereka akan dapat melihat cahaya melonjak di sekujur tubuhnya. Cui Dongshan menghela napas pelan sambil meletakkan batu putih itu kembali ke dalam kotak, lalu berbalik dan berjalan kembali ke dalam ruangan. Di sana, ia duduk dan membuka sebuah kitab suci Konfusianisme sebelum mengaitkan jari-jarinya dan meletakkan tangannya di atas kakinya. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya dan membalik halaman buku yang ada di depannya. Xie berdiri di pintu masuk ruangan dengan tatapan penghormatan dan iri di matanya. Angin sepoi-sepoi itu adalah hembusan angin membalik buku yang hanya ditemukan di sekolah-sekolah dan akademi Konfusianisme. Tak terduga dan tak terduga. Itulah penilaian dia dan Yulu terhadap Cui Dongshan. Mereka tidak pernah bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkannya atau apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Tiba-tiba, bayangan Chen Pingan muncul di benaknya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana Chen Pingan bisa membuat Cui Dongshan tunduk padanya selama ini. Apakah benar-benar hanya karena gelar guru yang entah bagaimana berhasil ia dapatkan? Adu tekad tidak ada bedanya dengan tarik tambang, dan harus ada hasil yang menentukan. Cui Dongshan tetap diam, membiarkan angin yang berputar di buku itu membolak-balik halaman buku di depannya. Ia menatap ajaran para bijak Konfusianisme di halaman-halaman buku sambil tersenyum dan berkata, Liang pernah punya mantra, ketika berada di dunia nyata, kita harus memenangkan hati orang dengan moralitas kita dan mengalahkan musuh dengan ketampanan kita. Guru saya melaksanakan mantra ini dengan sempurna, dan sebagai muridnya, saya dengan sungguh-sungguh bersedia mengakui kekalahan kepadanya. Xie menundukkan kepalanya, tidak berani memperlihatkan ekspresinya. Kepala Cui Dongshan tetap tertunduk sambil membentak, menjauhlah dariku, dasar jalang jelek. Apa kau tidak malu sekamar dengan orang setampan diriku? Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah bunuh diri karena malu dan rendah diri sejak dulu. Xie membungkukkan badan sambil berkata dengan suara lirih, mohon maafkan hamba yang hina ini. Kalau mau mati, jangan mati di halaman, tambah Cui Dongshan. Ada pohon jinggo tinggi di puncak gunung tempatmu bisa gantung diri. Xie pergi tanpa suara, lalu duduk di bangku batu di halaman. Saat melihat posisi di papan permainan, matanya tiba-tiba berbinar, seolah ia telah menemukan jalan keluar dari kesulitannya saat ini. Menyadari fluktuasi abnormal dalam aura Xie, Cui Dongshan langsung tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan. Ia buru-buru menangkupkan tangan di perutnya sendiri sambil menyeka air mata dari matanya sambil tertawa terbahak-bahak, kau pikir kau bisa menikahi Chen Pingan untuk menjadi istri majikanku? Astaga, aku hampir mati karena tertawa. Xie langsung terjerumus kembali ke dalam jurang keputusasaan, sementara Cui Dongshan berguling-guling di tanah karena kegirangan.